dalam kuesioner itu belum memahami apa itu asuransi usaha tani padi umumnya. Sehingga JICA diminta oleh pimpinan kami untuk memberikan kontribusi terkait sosialisasi ataupun ya dalam bentuk seperti ini untuk menyampaikan apa itu asuransi usaha tani padi. Untuk kita mulai aja sesi pertama ini, saya mendapat tugas dalam hal ini untuk menyampaikan tentang pengenalan AUTP. Mudah-mudahan setelah saya perkenalkan itu AUTP, Bapak tertarik dan bisa membantu kami untuk menyampaikan program ini kepada petani, kegunaannya untuk mereka nanti Bapak sampaikan dan mereka tertarik dan mengikuti program ini. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, pemerintah sejak tahun 2015 ini sudah mengeluarkan program untuk memindahkan risiko ya dalam usaha tani dalam bentuk program. Adapun sebelumnya program yang diberikan oleh pemerintah sebelum asuransi ini adalah namanya PUSO. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah ada yang mengikuti di Sulawesi Selatan itu program PUSO. Namun ternyata dengan program PUSO itu membuat risiko kepada petugas. Banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi karena memang hasilnya dari kegiatan itu banyak aparat di dinas yang pindah kantor, ada yang ya konotasinya mesantren lah gitu karena tergiur dengan uang PUSO yang memang tidak disampaikan ke petani saat petani ada musibah. Sehingga kami dari Direktorat Pembiayaan dari tahun 2008 sebetulnya itu sudah mencoba mengkaji dengan asuransi. Namun pada tahun 2015 itulah baru kegiatan ini bisa kita laksanakan di bulan Oktober 2015. Adapun tujuan dari memindahkan risiko ini, ya di sini ada kita di dalam materi, coba kita baca semua. Di sini ada apa sih namanya risiko gitu ya. Nah, dan tentu risiko itu harus kita kelola, harus kita manajemenkan, harus ada manajemennya untuk risiko, khususnya untuk pertanian. Karena begini Bapak Ibu sekalian, siapapun ya pimpinan ataupun bupati atau gubernur, menteri atau presiden sekalipun, bila melihat bencana atau musibah yang menyebabkan kegagalan ya di dalam usaha tani, itu tidak bisa serta-merta langsung mengganti gitu loh. Tentu harus diusulkan dulu, harus dicarikan dulu programnya yang pas untuk memberikan atau minimal kasihan, coba kita belikan benihnya, cobalah kita belikan pupuknya, cobalah berikan uangnya untuk ngolah tanah. Nah itu tidak serta-merta, itu ada musibah itu minimal 2 minggu atau maksimalnya sebulan, petani itu sudah bisa punya modal kembali untuk melanjutkan usaha tani. Sehingga risiko itu mari kita manajemen di dalam pertanian ini, mari kita kelola. Seperti apa sih mengelola risiko pertanian itu? Yaitu adalah merupakan proses pengalihan yang menghadapi risiko pertanian untuk meminimalkan dampak terhadap kegiatan pertanian. Jadi kita itu dengan mengelola risiko ini, ya memindahkan risiko ini, ya kita bisa melanjutkan usaha tani. Kemana kita memindahkan risikonya? Yaitulah yang terpikir menjadi asuransi ini. Nah, sektor pertanian itu memang merupakan usaha yang memang sangat dekat ya, malah kalau perbankan itu usaha yang sangat berisiko tinggi karena pertama ancaman dari lingkungan,
ancaman dari kekeringan, dari kebanjiran, dan tentu para pengamat organisme pengganggu tanaman dan penyuluh paham ada juga organisme pengganggu tanaman. Itulah 3 risiko yang memang sering kita temukan di lapangan terkait pelaksanaan usaha tani. Nah, bagaimana risiko ini kita kalau menghindarkan mungkin itu tidak mungkin kita sebagai manusia akan bisa menghindarkan, karena yang namanya musibah itu terkadang kalau kita ya kaum yang beragama itu merupakan ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa musibah itu tidak bisa kita minta dan tidak bisa kita tolak. Datangnya tidak bisa kita duga-duga, ya. Jadi hanya manusia ini bisa mungkin bagaimana sih mengelola jika kita terjadi risiko, yaitu seperti apalah. Inilah mari kita mencoba menyampaikan bagaimana sih berbagai risiko yang sering kita temuin di lapangan, yaitu ada kekeringan, kebanjiran, dan organisme pengganggu tanaman. Selanjutnya, nah jenis risiko pertanian tadi kan udah beberapa kita sampaikan. Risiko itu jenis risikonya risiko di dalam melaksanakan produksi, yaitu risiko mempengaruhi produksi dan hasil pertanian akibat tadi saya sampaikan cuaca buruk, ya, menyebabkan organisme pengganggu tanaman yang tentu berdampak pada produksi pertanian. Kalau sudah banjir, kalau sudah kekeringan, kalau sudah terganggu OPT, pasti produksi akan menurun. Itu merupakan risiko di dalam usaha tani, di dalam proses produksi, di dalam proses usaha taninya itu langsung. Kemudian ada juga yang disebabkan risiko lingkungan. Risiko lingkungan itu adalah kegiatan pertanian itu sendiri akan berdampak kepada lingkungan. Misalnya kebanyakan terlalu banyak pupuk nitrogen, nanti gulmanya akan muncul, kemudian akan juga eutrofikasi kepada perairan, air limbah mengalir ke sungai, kemudian para petani ini harus memikirkan tentang bagaimana mereka mungkin mempengaruhi lingkungan seperti erosi dan degradasi tanah. Erosi bisa saja karena misalnya di Bone ya, topografinya ada yang pertanamannya di terasering. Kalau teraseringnya tidak benar, itu akan mengakibatkan erosi. Kalau misalnya kita terus-terusan nanam, kemudian menggunakan pupuk kimia tanpa menyeimbangkan dengan pupuk organik, itu juga akan terjadi degradasi tanah. Kesuburan biologis tanah akan semakin menurun. Itu akan terjadi perubahan di dalam kesuburan tanah. Kemudian risiko yang ketiga adalah risiko pasar. Risiko yang terkait dengan perubahan harga atau fluktuasi harga. Misalnya sering kita temui kalau sedang panen, ya, harga itu pasti akan turun. Tapi pada saat tanaman sedang di pertanaman, misalnya padi masih sedang bunting atau hampir menjelang panen, nah biasanya ketersediaan bahan di pasar itu akan berkurang, nah biasanya harga naik. Nah, risiko ketiga itu di dalam pertanian itu sering kita oleh petani, di mana risiko terkait fluktuasi harga ini memang merupakan kondisi yang memang tidak bisa kita hindari karena memang hukum ekonomi. Kalau barang banyak pasti harga akan turun. Nah, seperti apa kita mengelolanya saat itu, dan pada saat barang langka, barang itu langka di lapangan. Kemudian yang keempat yang harus kita pahami, jenis risiko yang kita harus pahami adalah risiko kelembagaan. Apa itu risiko kelembagaan? Sektor pertanian itu diatur oleh sejumlah institusi. Di situ tentu ada regulasinya, ada kebijakannya yang berbeda, ya. Bagaimana Kementerian Pertanian aja mengeluarkan program asuransi. Kebijakan di Jawa Timur seperti apa, kebijakan di Sulsel seperti apa, kebijakan di Jabar seperti apa, terhadap satu program itu tentu akan berbeda, ya, di setiap sektor, kebijakan di setiap sektor itu. Kemudian
jika lembaga ini berubah, tentu peraturan pun akan berubah. Itu dampak dari sektor pertanian secara keseluruhan, tidak hanya di sektor pertanian, apapun kelembagaan kalau sudah berubah itu pasti akan berubah. Contohnya kita di Kementerian Pertanian pernah kelembagaan yang dihilangkan, misalnya P2HP ya. Nah, itu berdampak ya, bagaimana sekarang terasa pasca panen itu diserahkan ke teknis karena biasanya ada satu kelembagaan. Nah, tentu kebijakan-kebijakannya juga akan berubah. Nah, begitu juga terkait dengan risiko ini, memang kelembagaan ini juga berperan di dalam jenis-jenis risiko ini. Kemudian ada risiko keuangan, ya. Risiko biasanya mengacu kepada ketersediaan layanan kredit dan biayanya untuk memenuhi persyaratan untuk menahan guncangan keuangan. Nah, ini risiko ya, risiko keuangan di dalam suatu usaha pertanian ya, ada risiko keuangan karena uang itu bagi usaha tentu sangat diperlukan untuk melakukan usaha. Contohnya saja beli benih pakai uang, beli pupuk beli uang, untuk beli solar ataupun BBM karena mungkin Alsin sudah diberi oleh Kementerian Pertanian, itu tetap memerlukan uang. Sehingga kalau tidak ada uang itu adalah merupakan risiko yang memang ya sangat menentukan bagi kegiatan usaha tani. Kemudian yang terakhir adalah adanya mengenai risiko operasional itu, pertama ketersediaan tenaga kerja ya. Kemudian sedang bekerja, ada eksiden, penyakit kontrak dan kejadian lainnya bagi orang yang bekerja di pertanian. Selain itu juga banyak yang ketersediaan alsin, kemudian kerusakan alsin, itu juga merupakan risiko operasional di dalam melaksanakan usaha di bidang pertanian. Kemudian dilanjut, Ibu, bagaimana sih strategi mengelola risiko itu sendiri? Yaitu pertama, kita harus mitigasi, ada kategorinya di sini, mitigasi risiko. Konsepnya untuk mengurangi dampak dari kejadian guncangan yang tidak terduga, ya. Contohnya misalnya Bapak biasa nanam satu tanaman, kita menanam 2 tanaman, misalnya padi ditumpang sarikan dengan tanaman di pinggir-pinggirnya ada cabai ataupun sayuran gitu ya, dibikin tabukan-tabukan, itu diversifikasi pangan. Kemudian biasa di situ misalnya keracunan, misalnya Fe ya, atau apa aja yang bikin, misalnya ini khusus yang di misalnya di mana ya, di Bone bisa juga, kemudian di Wajo ya, kemudian di Sopeng yang punya lahan yang pasang surut, itu tentu harus ada drainase. Kemudian misalnya di situ suka ada serangan hama penyakit. Nah, penanamannya harus yang mencari benih yang tahan, itu dengan penanaman yang optimal dan lain-lain. Ini kemudian dari strategi risiko ini, bagaimana memindahkan risiko, mentransfer risiko selanjutnya, yaitu dengan konsep untuk memindahkan konsekuensi finansial dari dampak kepada pihak ketiga, yaitu dengan asuransi, yaitu memindahkan risiko kepada misalnya contohnya yang sedang kita laksanakan, yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian, memindahkan risiko Bapak Ibu petani yang tadi karena rusak, karena hujan, banjir, kekeringan, itu bisa kita pindahkan. Transfer di sini adalah memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi pertanian. Ataupun mungkin ada di lembaga lain ya,
misalnya di luar negeri itu sudah negaranya sendiri memiliki lembaga yang mengelola seperti asuransinya itu dia sendiri. Nah ini kedua dari mulai mitigasi dan transfer risiko ini sudah kita pikirkan dari sebelum apa yang kita lakukan itu sudah diperhitungkan. Misalnya kita mau nanam padi, apa sih risiko yang sering kita hadapi, kemudian bagaimana cara mengelolanya, ini harus sudah dipikirkan sebelum kita melakukan aktivitas usaha tani. Kemudian penanganan risiko, ya. Kemudian contohnya yaitu konsepnya untuk mengelola konsekuensi keuangan untuk mempertahankan produksi dan mata pencaharian setelah suatu peristiwa. Ya, yang banyak sebelum asuransi inilah dilakukan oleh petani. Misalnya suaminya pinjam cincin istrinya, menggadaikan sepeda motor ya, atau mengurangi biaya makan, atau ada juga yang minjam ke bank. Itu yang sudah biasa kita lakukan selama ini, penanganan risiko yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Dan ini biasanya kejadiannya atau penanganan risiko ini setelah kita mengalami kejadian, setelah kita gagal panen, baru atau menggadaikan sepeda motor, dan itu strategi-strategi yang umum yang penanganan risiko ini banyak dilakukan tidak hanya di Bone, tidak hanya di Maros, di seluruh petani itu biasanya seperti itu yang umumnya sekarang. Jadi ya inilah tiga strategi bagaimana manajemen risiko yang kita lakukan. Yang pertama memitigasi ya risiko yang sering kita temui di lapangan, kedua adalah transfer risiko, dan yang ketiga adalah penanganan risiko yang sudah banyak kita lakukan oleh petani. Inilah cara-cara kita bagaimana memanajemen risiko yang sering kita hadapi di dalam usaha tani. Dilanjutkan. Nah, dari risiko yang kita pahami tadi, itulah kenapa kami memperkenalkan asuransi. Poin kedua yang tadi saya sampaikan, transfer risiko, inilah dia yang kita lakukan oleh Kementerian Pertanian untuk melindungi petani dari kegagalan usaha taninya. Ini dasar hukumnya sudah kuat, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan kepada petani. Nah, kegiatan asuransi ini sudah sangat kuat karena kita sudah melihat tadi risiko-risiko yang kita sampaikan, bagaimana jenis risikonya, bagaimana strateginya. Nah, strategi yang kedua yaitu transfer risiko, inilah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, inilah kami perkenalkan sekarang asuransi kepada tadi Bapak yang belum kenal, adapun kenal baru kenal namanya, asuransi usaha tani padi tapi belum terlibat. Nah, mudah-mudahan semakin kenal, semakin sayang, semakin Bapak memberikan kontribusi untuk melayani kepada petani, menyampaikan dan mengajak nantinya setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Asuransi pertanian merupakan salah satu alat utama mengelola risiko produksi sebagai mekanisme transfer risiko. Kan betul saya sampaikan tadi bahwa asuransi ini adalah memindahkan risiko dari risiko yang biasa kita hadapi sendiri oleh petani sendiri dipindahkan ke perusahaan asuransi. Ini berperan penting sebagai jaring pengaman bagi petani dan kelompok tani. Asuransi pertanian juga dapat berperan sebagai jaminan untuk pinjam. Ini yang kita harapkan di dalam pedoman ini, bahwa petani yang semakin kuat di dalam kepesertaannya di dalam asuransi akan dilihat nanti oleh perbankan menjadi salah satu persyaratan yang mempermudah mengakses perbankan. Contohnya bagi peserta-peserta asuransi yang saya banyak dirasakan lah gitu ya. Misalnya kita bepergian ke luar negeri. Kalau kita
menjadi peserta salah satu asuransi, begitu masuk ke suatu negara itu akan diberi kemudahan karena kita sudah diasuransikan. Bahwa si A, si B yang masuk ke Singapura, masuk ke Malaysia, masuk ke negeri lain lah. Kalau kita menjadi peserta asuransi, itu suatu SIM lah untuk kita mempermudah masuk akses ke negara tersebut untuk kita minta izin masuk gitu. Nah, asuransi ini pertama manfaatnya melindungi petani dari kejadian gagal panen yang musibah itu tidak ada yang terduga. Saya tahun 2016 itu keliling Sulawesi Selatan, mengambil rute dari Makassar ke Sidrap, terus saya akan ke Luwu Timur saat itu. Setelah saya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sidrap, saya melihat ke lapangan. Disampaikan waktu itu Kepala Dinasnya Pak Amiruddin Sam, ini Bu Ika besok padi ini 2 hari lagi akan dilakukan panen oleh Pak Bupati. Sayang ya katanya Bu Ika nggak bisa ikut karena akan ke Luwu saat itu. Begitu saya sampai di Luwu, tahunya saya dapat info waktu itu dari Kepala Dinas bahwa padi yang akan dipanen 2 hari lagi itu kena banjir. Nah, hal yang seperti itulah yang perlu kita pikirkan selaku petugas, bagaimana kita bisa melindungi petani, mengajak petani agar ini padi yang mau dipanen saja itu kena banjir, habis Pak itu. Habis itu saat itu di Sidrap itu. Dengan asuransi, sesuatu yang tidak terduga itu bisa kita antisipasi, membayar premi gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan asuransi ini dukungan investasi pada tanaman yang lebih menguntungkan. Misalnya banyak yang melihat ya dengan diasuransikan pasti orang akan tertarik. Karena mungkin misalnya ya beberapa yang saya dengar ya, itu ada misalnya kakao, sawit, itu secara komersil beberapa perusahaan asuransi itu sudah melirik, sudah banyak melakukan asuransi dan di dalam tanaman yang tahunan, dan itu merupakan prospek untuk melakukan investasi di dalam usaha tani, khusus untuk perkebunan. Nah, juga saya harapkan untuk padi. Jika padi itu diasuransikan dan nanti banyak orang yang tertarik, misalnya asosiasi menanamkan modal, itu juga hal yang tidak mustahil akan terjadi. Jadi dukungan investasi pada tanaman yang lebih menguntungkan jika kita melakukan asuransi. Kemudian tingkat aksesibilitas ke layanan pinjaman tadi sudah saya sampaikan. Saya berharap dengan adanya asuransi, petani yang sulit mendapat akses pembiayaan, misalnya sekarang KUR gitulah, dengan diasuransikan nanti bank itu akan melihat, mungkin dia akan lebih percaya kepada petani yang ikut asuransi karena bisa melanjutkan usahanya bila terjadi musibah sehingga kreditnya tidak akan terjadi kemacetan. Mungkin itu yang terkait dengan asuransi ya, yang tadi disampaikan berperan penting sebagai jaring pengaman bagi petani dan kelompok tani. Nah, inilah 3 ini merupakan peran penting dengan melindungi petani dari kejadian gagal panen, dukungan investasi kepada tanaman yang menguntungkan, kemudian tingkat aksesibilitas kepada layanan pinjaman. Inilah peran penting asuransi selaku pengaman usaha tani yang dirasakan dan diharapkan dengan akses dengan kita berasuransi ini, inilah pengamanan yang bisa dirasakan oleh petani manfaatnya. Kemudian silakan dilanjutkan. Ini beberapa contoh negara-negara selama 30 tahun terakhir ini ada peningkatan 3 kali lipat
premi ya yang dibayarkan sejak tahun 2006 sampai 2017. Ini contohnya preminya ya dalam bentuk US dollar ya. Ini ada peningkatan 2006 untuk Amerika 4.985, di tahun 2017 menjadi 11.098. Ada peningkatan 123%. China dari 100 ya menjadi 7.074. Ada peningkatan 6.900. Ini bisa dibaca. Ada peningkatan di tahun 2017 itu 30,7 miliar US dollar ya. Dilanjut silakan. Asuransi tanaman. Asuransi tanaman dirancang untuk menanggung resiko kerugian ekonomi petani atau kelompok tani yang disebabkan oleh bencana alam di luar kendali petani. Ya. Asuransi pertanian dibagi menjadi dua jenis utama, jenis ganti rugi dan jenis indeks. Yang sedang kita lakukan sekarang adalah indemnity atau ganti rugi. Kami dengan JICA dan Bappenas sedang melaksanakan atau ya sedanglah melaksanakan asuransi yang kedua, yaitu AY ya, asuransi yield index yang sedang kita kaji di Kabupaten Karawang. Ya. Nah, ini asuransi yang saya sampaikan. Kalau yang kita lakukan ini adalah yang dengan premi 180.000, 36.000 per hektar per musim tanam swadaya petani dan 144.000 per hektar per musim tanam dari pemerintah itu adalah jenis ganti rugi yang pertama. Nah, yang indeks ini sedang kita lakukan pengkajiannya bersama JICA dan Bappenas itu di Kabupaten Karawang. Asuransi pertanian ya. Jenis ganti ruginya pertama ada asuransi risiko tunggal, asuransi multi risiko. Yang jenis indeks ada yang indeks berbasis area ya, yaitu ada yang berbatas wilayah administrasi ya, ataupun yang mungkin ada juga yang berbatas ketinggian, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, kemudian indeks cuaca, dan ada indeks vegetasi, luasan pertanaman ya, indeks vegetasi, indeks cuaca, dan indeks berbasis area wilayah. Kemudian Mbak, nah ini dia penjelasannya ya. Jenis ya yang dinamakan asuransi bahaya tunggal, yaitu risiko khusus yang diasuransikan ya, banyak digunakan di pasar dewasa. Kemudian risiko tanggungan misalnya ya hujan es atau es, bahaya lokal lainnya. Kemudian keuntungan asuransi bahaya lokal di tingkat petani. Nah, jadi kalau misalnya saya dengar tuh yang di Sulawesi Utara itu ada yang misalnya rebah karena angin. Nah, ini mungkin bahaya tunggal. Bisa salah satu contoh gitulah ya. Nah, kalau yang kita lakukan itu mungkin bahaya yang multi karena banyak kita tidak hanya banjir, kekeringan, OPT. Nah, ini yang kedua, asuransi tanaman multi bahaya. Berbagai bahaya tertutup ya, ada banjir, kekeringan, kemudian ada juga serangan OPT. Ini sering membutuhkan subsidi pemerintah, betul kan? Nah, yang kita lakukan ini ada di multi bahaya karena tidak hanya satu jenis gitu ya. Tapi tidak juga semua bahaya alam karena tadi yang kena angin, kemudian intrusi air garam itu juga belum ya. Yang kita lakukan di dalam UTP sekarang ini. Kemudian asuransinya bahayanya sistemik di tingkat petani. Ya, ini keuntungannya. Kemudian seleksinya untuk kerugian ya, yang dinamakan asuransi bahaya tunggal ini, kerugiannya adalah seleksi merugikan dan moral hazard. Jadi seringlah dengan kejadian, jangankan yang
tunggal ya, yang multi bahaya juga sebetulnya moral hajat akan banyak terjadi. Nah, tapi biaya tidak tercakup bahaya sistemik, bahaya yang ada di dalam masyarakat itu tidak tercakup, hanya satu risiko saja yang ditanggung. Kemudian kalau yang asuransi multi bahaya itu yang menjadi semua sih biaya administrasi tinggi ya. Kedua asuransi ini biaya administrasinya tinggi. Ya. Yang menjadi kerugiannya sama ya, terjadi moral hajat dan seleksi merugikan. Karena memang seleksi itu diperlukan baik yang bantuan dari pemerintah maupun yang pribadi. Terkadang tidak bisa semua masyarakat itu ikut asuransi itu. Misalnya lah untuk kami aja yang bantuan premi 80% harus punya NIK. Terkadang masih ditemukan belum ada NIK ya. Kemudian yang lebih dari 2 hektar itu tidak bisa ikut asuransi karena ada seleksi ya. Nah, inilah yang ada di dalam asuransi ini, memang ada seleksi. Kemudian kayak kita pribadi aja di dalam asuransi. Misalnya yang berumur 70 tahun ke atas dibandingkan yang 50 tahun ke bawah ikut asuransi, preminya akan lebih murah yang umur 50 tahun ke bawah, beda dengan umur yang 70 tahun ke atas. Dan seleksi-seleksi yang misalnya punya penyakit ini, sudah jelas punya penyakit sesuatu, bisa saja tidak bisa dilindungi dengan asuransi. Misalnya yang asuransi kita pribadi. Nah, itulah contoh-contoh kerugian terjadinya seleksi di dalam asuransi ini. Kemudian dilanjutkan berbagai jenis asuransi yang kedua. Asuransi indeks cuaca. Ya, ini asuransi berdasarkan data cuaca. Bagaimana performance data cuaca di satu lingkungan ya, suatu daerah ini akan merupakan suatu fitur bagi indeks cuaca itu sendiri, membutuhkan keahlian khusus untuk menyusun indeks. Kemudian bahaya yang ditanggung, bahaya terkait data cuaca, yaitu misalnya curah hujan, suhu, mungkin kelembaban juga bisa karena cuaca. Ya. Keuntungannya seleksi merugikan, terbatas, dan moral hajat. Administrasi berbiaya rendah, ya. Karena menggunakan ini sih datanya data sekunder berarti kan, karena data yang dikumpulkan terkait cuaca. Kemudian kerugiannya risiko dasar, bahaya yang terkait dengan data cuaca terbatas, persyaratan untuk data cuaca berdasarkan misalnya 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Biasanya harus memerlukan data yang harus kita kumpulkan berapa tahun, ada skala jangka waktunya. Misalnya waktu yang diperlukan untuk asuransi indeks ini memerlukan data 10 tahun untuk cuacanya. Untuk AY, ganti rugi terjadi berdasarkan area, misalnya ya tadi saya sampaikan adalah wilayah administratif, tapi bukan tingkat pertanian individu. Jadi misalnya nanti di Kabupaten Karawang bisa per desa, bisa per kecamatan, atau ya batas administratif kan, batas administratif itu wilayah ada desa, ada kelurahan, ada kecamatan, dan kalau kabupaten mungkin terlalu besar karena mungkin akan terlalu bias nanti datanya kalau terlalu besar, dan beberapa petani banyak yang kalau menggunakan data kabupaten mungkin terlalu besar. Nah, bahaya yang ditanggung ada semua bahaya alami. Ya. Kemudian keuntungannya dengan yield index ini, asuransi bahaya sistemik akan terlindungi, kemudian seleksi merugikan terbatas, dan moral hazard. Ya. Kemudian administrasi biaya rendah, karena memang mungkin ini karena luasan ya, berbasis area gitu. Kemudian risiko yang dilokalkan tidak tercakup. Misalnya dengan AUTP yang sekarang berbasis kerugian itu
per petak sawah itu terlindungi. Nah, nanti kalau dengan yield index itu berbasis area gitulah, administratif, tidak perlindungannya tidak seperti yang sekarang kita lakukan. Setiap petak sawah alami itu mendapat perlindungan. Itu mungkin bedanya antara AY dan yang sekarang ganti rugi yang sedang kita lakukan. Persyaratan untuk data hasil historis dan survei pengambilan sampel hasil. Nah, ini akan merupakan suatu yang merugikan ya bagi AY, yaitu risiko yang dilokalkan tidak tercakup seperti yang tadi saya sampaikan, tidak seperti sekarang 75% per petak alami bisa kita tanggung ya. Kemudian persyaratan untuk data hasil historis dan survei pengambilan sampel hasil ini dengan kondisi sekarang ini satu musim itu misalnya bisa 6 ton. Tapi karena historis ya di lokasi itu bisa 7 ton. Jadi kalau kita 6 ton itu tidak mendapat pertanggungan. Sebaliknya kalau historis 7 ton tapi kita dapat 5 ton, nah baru itu mendapat pertanggungan. Jadi di situ merupakan historis data hasil itu bisa menjadikan kerugian di poin yang ini untuk area yield index AY ya yang sedang kita kaji di Kabupaten Karawang. Nanti boleh dikoreksi Pak Jailani kalau penjelasan saya kurang pas. Kemudian dilanjut. Nah, ini istilah-istilah yang harus kita kenal di dalam melakukan asuransi. Ya, ini merupakan kamus ya bagi kita yang harus paham apa itu istilah-istilah yang sering muncul di dalam asuransi. Pertama, akturia, yaitu merupakan seorang profesional yang mematuhi dan menganalisis statistik dan menggunakannya untuk menghitung risiko dan premi asuransi. Ini akturia, jadi adalah suatu profesi yang yang sering melakukan analisa, misalnya menghitung besaran premi, besaran pertanggungan, ya. Nah, ini perhitungan risiko yang apa saja yang akan dijadikan tolok ukur besaran mulai kapan bisa mengajukan klaim. Nah, inilah gunanya akturia. Kemudian seleksi merugikan, ini mengacu pada suatu di mana permintaan individu untuk asuransi berkolerasi positif dengan risiko kerugian individu. Nah, inilah seleksi yang merugikan tadi istilahnya. Ya. Kemudian risiko dasar itu muncul untuk asuransi tanaman berbasis indeks. Artinya pengukuran indeks tidak sesuai dengan kerugian yang tertanggung individu. Nah, ini risiko dasar tadi yang saya sampaikan. Kemudian klaim itu adalah pasti sudah banyak tahu lah kalau klaim, yaitu permintaan pembayaran kerugian berdasarkan ketentuan polis ya, akad antara tertanggung dengan penanggung. Kemudian cakupannya itu adalah proteksi, apa sih yang dilindungi di dalam polis asuransi itu atau kontrak asuransi itu. Polis asuransi adalah dokumen ikatan asuransi. Kalau suami istri itulah surat nikahnya. Jadi antara kita jasindo dengan petani itu, dengan kelompok tani itu punya polis, yaitu sebagai dasar hukum ikatan antara tertanggung dengan tetanggung yang menyatakan luasnya berapa, jumlah petaknya berapa, kemudian apa saja yang dilindungi, kapan di situ boleh mengajukan klaim, apa saja syarat-syarat pengajuan klaim itu biasanya akan tercantum di dalam perjanjian atau akad antara tertanggung dengan penanggung itu di dalam polis. Diasuransikan, apa sih istilah diasuransikan? Yaitu pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung yang memiliki kewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan memperoleh hak untuk mengajukan klaim jika objek yang dipertanggungkan mengalami kerugian
yang dijaminkan dalam polis. Jadi diasuransikan itu sama dengan Bapak mengasuransikan lahan usaha tani padi, ya, dengan tentu punya kewajiban membayar premi, dan jika mengalami kegagalan perpetak alami yang sekarang kita lakukan 75%, baik banjir, kekeringan, kemudian OPT, itu Bapak bisa mengajukan klaim kepada penanggung, yaitu mengajukan pertanggungan yang kita ajukan dalam bentuk klaim. Nah, ini diasuransikan itu adalah seperti itu, pihak yang mengalihkan risiko, yaitu petani. Kalau dalam AUTP dan AUTSK adalah petani mengalihkan risikonya ke perusahaan asuransi yang kita tunjuk oleh pemerintah, yaitu Jasindo. Mari dilanjutkan. Nah, penanggung, yaitu penanggung pihak yang menerima transfer risiko dari tertanggung. Dia akan mengeluarkan polis dan mendapat premi dari asuransi dan wajib membayar klaim jika ada polis yang dijamin. Dalam kenyataan yang kita lakukan adalah ini PT Jasindo penanggung, yaitu dia akan menerima risiko yang ada di dalam polis, dia akan menerima premi yang dikumpulkan 20% dari petani dan 80% dari pemerintah, dan jika petani mengajukan klaim, dia wajib membayar klaim yang ada tercantum sesuai perjanjian di dalam polis ataupun di dalam pedoman bantuan premi 80% dari Kementerian Pertanian. Rasio kerugian adalah persentase kerugian yang terjadi untuk mendapatkan premi. Ya, kita nggak ada terjadi lah. Pemegang polis adalah orang yang memiliki polis asuransi, yaitu di dalam AUTP adalah petani, ya, dan kelompok tani. Polis itu kan ada ikhtisar polis dan sertifikat polis, ya, di kelompok dan di petani kalau di AUTP. Premium adalah nilai uang yang ditentukan oleh penjamin dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat berlakunya perjanjian asuransi. Adalah premi ini, uang premi, yaitu yang dalam asuransi pertanian ini adalah Rp180.000, ya. Kemudian uang pertanggungan, yaitu uang yang jumlah uang yang wajib ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kalau di AUTP yang sekarang ditentukan oleh pemerintah adalah 6 juta. Nah, inilah uang pertanggungan, uang premi tadi yang saya sebutkan, ini uang pertanggungan naik, ya. Realisasinya menjadi 499.961.000 atau 50%, hampir 50% kurang dikit. Kemudian 2017 ini ada penaikan signifikan dari 1 juta target tercapai 997.960 atau 99,8%. Kemudian 2018 dari 1 juta itu turun, ya, karena pada tahun 2017 itu menimbulkan agak sedikit kami sibuk disebabkan oleh temuan BPK yang dari 997.000 itu ada yang double polis, ada yang lebih dari 2 hektar, tidak sesuai pedoman, sehingga kami pada tahun 2018 ini agak selektif, dan memang saat itu 2018 juga agak terjadi kemarau panjang sehingga jumlah pertanaman di seluruh Indonesia terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu berkurang karena tidak bisa nanam. Jadi memang peserta asuransi juga menurun menjadi 806.199 hektar atau 80% dari target yang ditentukan. 2019 alhamdulillah naik lagi, ya, menjadi 971.218 hektar atau 97,1%. 2020 sampai hari ini yang daftar di Kementerian Pertanian, saya lihat di aplikasi Siap, sudah 957.423,47 hektar. Sampai hari ini, sampai jam inilah saya lihat yang daftar, dan yang sudah bayar premi 20% ada 873.300,25 hektar. Kemudian yang sudah kami bayar premi 80%-nya adalah 807.867,26% atau
ya, 80,07% untuk AUTP tahun ini. Silakan dilanjut. Next, tinjauan ya, kriteria ini persyaratan AUTP petani tentu harus tergabung dalam kelompok tani. Ini merupakan syarat ya yang ada di dalam pedoman AUTP 2020. Kemudian petani adalah bisa pengolah ya yang melakukan budidaya padi di lahan paling luas 2 hektar per pendaftaran per musim tanam. Petani yang mendaftar harus memiliki nomor induk kependudukan. Karena ini merupakan kewajiban karena ada bantuan premi 80%. BPKP mewajibkan kalau petani tidak ada NIK, tidak usah diberi bantuan 80%. Kalau mau ikut asuransi berarti harus yang 180.000 sendiri kalau yang tidak punya NIK. Karena peraturan Kementerian Keuangan, bantuan seberapapun harus berbasis NIK. Ini mohon petugas di lapangan menjadi paham saat nanti mendaftarkan petani, dilihat dulu NIK-nya ada apa tidak. Dia adalah merupakan petani yang tergabung dengan kelompok apa tidak. Jangan tidak bisa sendiri, harus berbasis kelompok dan tentu petani yang menanam padi. Kemudian kriteria lokasi ini semua mau irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa, irigasi sederhana, itu boleh. Termasuk sawah dipasang surut, ya, kemudian rawa lebak, ya itu bisa ikut asuransi usaha tani padi. Yang penting memiliki pengairan lah gitu. Sawah dataran rendah tada hujan merupakan sumber air yang penting ada sumber air permukaan atau air pompa lah yang dipompanisasi. Itu silakan. Jadi untuk AUTP ini mau di rawa lebak, rawa pasang surut, tada hujan, apalagi sawah irigasi, irigasi teknis, tengah teknis, irigasi desa. Itu merupakan kriteria lokasi yang diperbolehkan ikut untuk asuransi usaha tani padi. Ini banyak dipertanyakan ya dari beberapa kabupaten terkait kriteria lokasi ini. Tolong bagi petugas yang sekarang menjadi TOT ini harap dipahami karena poin yang 2 kriteria petani, kriteria lokasi itu merupakan syarat mendapat bantuan premi 80%. Baik, dilanjutkan. Untuk kelayakan ya, apa syarat terakhir ya, mendaftarkan ikut AUTP itu bagi tanam tapin itu maksimal umur 30 hari setelah tanam. Itu terakhir boleh mendaftar ikut AUTP. Kemudian risiko yang diasuransikan adalah banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Jangka waktu pertanggungan adalah mulai dari tanggal tanam hingga akhir sampai panen lah, sampai panen ya. Uang pertanggungan 6 juta rupiah per hektar ya. Kemudian preminya 3% dari pertanggungan yaitu Rp180.000 berdasarkan Permentan nomor 45 tahun 2015 ada bantuan premi 80% Rp144.000 per hektar per musim tanam sehingga petani membayar 20% yaitu Rp36.000 per hektar per musim tanam. Ya, itu mungkin sebagai persyaratan ya untuk ikut AUTP. Ya, kemudian ini ada sedikit kompensasi ya. Bantuan diberikan kepada tertanggung bahkan pada risiko yang dipertanggungkan dengan ketentuan sebagai berikut. Umur padi yang sudah lewat 10 hari setelah tanam itu baru bisa mengajukan klaim. Umur padi sudah lewat 30 hari setelah tebar, itu untuk yang tabela. Kemudian intensitas kerusakan adalah 75% per petak alami. 75% per petak alami ya, ini intensitas kerusakan mohon diperhatikan, ini dikasih highlight nanti JIKA ditambahkan 75% per petak alami dan luas kerusakan 75% pada setiap area plot asli. Petak lah ya, plot ya. Petak alami ya, galengan lah.
bukan plot yang dibuat ya, adalah petak alami, petakan galengan-galengan yang ada ya. Oke, dilanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tadi saya sangat prihatin juga mendengar ada peserta yang belum terlibat atau belum ya baru mendengar. Padahal kan organisasi pelaksana itu dari mulai kita di Kementerian Pertanian ya, kemudian provinsi, kabupaten, di bawah ini ini di kecamatan ini ya. Padahal Bapak Ibu sekalian ini sangat erat ke sini ke petani ini. Bapak Ibu yang ada di kecamatan, PPL, UPTD, sekarang kemudian Kepala BPP, ini sangat menentukan keberhasilan AUTP karena kaitannya Bapak yang langsung melakukan sosialisasi kepada petani. Kalau kami ada di sini membayarkan premi 80% kepada pelaksana asuransi, ya perusahaan pelaksana asuransi setelah dari sini di SK-kan dari kabupaten. Ya, jadi kami membayarkan premi, mengeluarkan pedoman ya tentunya ya, karena ada anggaran di kami. Nah, itu membayarkan premi 80%-nya itu setelah di SK-kan oleh kabupaten. Nah, bagaimana bisa di SK-kan oleh kabupaten, bagaimana ada orang yang minat ikut asuransi, adalah Bapak Ibu yang jadi peserta TOT inilah yang ada di kotak ini, yang menjadikan ujung tombak bagaimana banyak tidaknya peserta AUTP dari wilayah kecamatan atau kabupaten tempat Bapak bertugas. Ini sangat menentukan, sehingga betul ini saya apresiasi kepada JICA yang telah memberikan kontribusi kepada program ini di dalam TOT ini. Syukur bagi teman-teman yang merasa belum paham dengan AUTP, yang sehingga mungkin selama ini nyaris tidak ya cuek lah gitu. Mudah-mudahan dengan semakin kenal, semakin apa manfaatnya, bagaimana sih risiko yang kita hadapi ini dikelola hingga bisa terjadi musibah itu, risiko dipindahkan ke yang lain sehingga pada saatnya kita ada musibah kita mendapat pertanggungan.